Kehadiran Ki Ageng Pengging tak hanya muncul dalam lintas sejarah yang terlupakan di kerajaan Majapahit. Sosoknya beserta para pengawal setia kerajaan begitu tersohor. Tak banyak yang mengenal secara spesifik keberadaan Ki Ageng Pengging. Bersama para pengikutnya, mereka banyak memakai nama samaran yang bisa hadir di berbagai kawasan untuk bisa berkumpul dengan banyak orang. Baik pemirsa, video kali ini sangat berkaitan dengan prahara yang terjadi di Kerajaan Demak, yang mana terjadi perkelahian hebat antara Arya Penangsang, murid dari Sunan Kudus, dengan Danang Sutawijoyo, anak angkat dari Joko Tingkir. Berdirinya Kerajaan Pajang beserta para rajanya, serta berdirinya Mataram Islam di hutan Mentawai, yang mana semua video tersebut bisa Anda saksikan di channel saya ini dengan link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga kami mohon maaf apabila dalam kisah ini nantinya ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun, maupun perbedaan versi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Dalam penelusuran di babat Tanah Jawi, nama aslinya adalah Raden Kebo Kenanga. Kakaknya bernama Raden Kebo Kanigara dan adiknya bernama Kebo Amiluhur. Ketiganya merupakan putra pasangan Andayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh yang juga disebut sebagai Sayyid Muhammad Kabungsuan. Sementara ibunya bernama Retno Pembayun. Nama asli Andayaningrat adalah Jaka Sengara. Ki Ageng Pengging Sepuh alias Jaka Sengara diangkat menjadi Bupati Pengging karena berjasa dalam menemukan Retno Pembayun, salah satu putri dari Brawijaya, Raja Majapahit yang sempat diculik oleh Minak Dali Putih. Kebo Kenanga menjadi Ki Ageng Pengging II. Serat Kanda mengisahkan Andayaningrat membela Majapahit saat berperang melawan Demak. Dia tewas di tangan Sunan Ngudung, panglima pasukan Demak yang juga anggota Wali Sanga. Kebo Kenanga tidak ikut berperang karena takut menghadapi gurunya. Padahal Syekh Siti Jenar sendiri tidak mendukung serangan Demak itu. Setelah Jaka Sengara alias Ki Ageng Pengging Sepuh wafat, putranya yaitu Kebo Kenanga kemudian menjadi penguasa Pengging menggantikan ayahnya. Namun dia tidak menjalani hidup mewah sebagaimana para bupati umumnya, melainkan hidup sebagai petani membaur dengan rakyatnya. Menurut Serat Siti Jenar, Kebo Kenanga bertemu Syekh Siti Jenar sesudah menjadi penguasa Pengging. Dikisahkan keduanya berdiskusi tentang persamaan agama Hindu, Buddha, dan Islam. Akhirnya dicapai kesepakatan kalau ketiga agama tersebut pada hakikatnya sama, yaitu sama-sama menyembah Tuhan yang Maha Esa, hanya saja tata cara peribadatannya yang berbeda. Ki Ageng Kebo Kenanga menikah dengan kakak perempuan Ki Ageng Butuh, murid Syekh Siti Jenar pula. Dari perkawinan itu lahir seorang putra bernama Karebet. Saat Karebet dilahirkan, Ki Ageng Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang yang didalangi oleh kakak seperguruannya, yaitu Ki Ageng Tingkir. Sepulang mendalang, Ki Ageng Tingkir meninggal dunia. Kelak sepeninggal Ki Ageng Pengging dan istrinya, Karebet diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tingkir, janda dari Ki Ageng Tingkir yang masih terhitung kerabat selain sahabat seperguruan Ki Ageng Pengging. Sehingga setelah dewasa, Karebet pun dijuluki sebagai Joko Tingkir.
Joko Tingkir, cucu buyut Brawijaya ini telah dipilih semesta untuk mengembalikan tahta Majapahit yang telah diteruskan Raden Patah di Demak. Kelak putra Ki Ageng Pengging itu alias Joko Tingkir yang melanjutkan sejarah Demak lewat Kesultanan Pajang yang dibangunnya. Pendirian Kesultanan Pajang adalah sebagai usaha Joko Tingkir yang telah berhasil memperistri putri Sultan Trenggono, Sultan Demak ketika itu, untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Demak menuju pedalaman Jawa. Hal inilah yang memunculkan teori berpindahnya corak kerajaan maritim ke agraris. Secara politis juga untuk menjauhkan diri dari kemungkinan sengketa dengan keturunan Pangeran Sekar Sedoeng Lepen yang bernama Arya Penangsang. Kematian Ki Ageng Pengging menurut Babat Tanah Jawi, Ki Ageng Pengging dicurigai Raden Patah hendak memberontak karena tidak mau menghadap ke Demak. Patih Wonopolo atau versi Serat Siti Jenar menyebut sebagai Patih Wonosalam dikirim ke Pengging untuk menyampaikan teguran itu. Waktu setahun telah berlalu dan Ki Pengging tetap menolak menghadap. Apalagi dia gencar mendakwahkan ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat oleh pemerintahan Demak. Maka Sunan Kudus pun dikirim untuk menghukum mati Ki Ageng Pengging. Setelah melalui perjalanan panjang, rombongan Sunan Kudus akhirnya tiba di Pengging. Ki Pengging merelakan kematiannya daripada harus menghadap Raden Patah. Akhirnya beliau pun meninggal dunia setelah titik kelemahannya, yaitu ujung siku ditusuk keris. Menurut Serat Siti Jenar, Ki Ageng Pengging atau Kebu Kenongo meninggal karena kemauannya sendiri. Sebelumnya, ia dikisahkan berhasil menyadarkan Sunan Kudus tentang ajaran Syekh Siti Jenar yang sebenarnya. Akhirnya, Ki Ageng Pengging meninggal dunia dengan caranya sendiri, bukan karena ditusuk Sunan Kudus. Pada intinya, kematian Ki Ageng Pengging disebabkan karena penolakannya terhadap pemerintahan Demak. Beliau adalah murid terbaik dari Syekh Siti Jenar, yaitu seorang wali yang mengajarkan kesederajatan manusia dan menolak basa-basi duniawi. Demikianlah sedikit cerita dari Ki Ageng Pengging atau Ki Kebu Kenanga atau ayah dari Joko Tingkir. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik serta saran, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.